Ketemu lagi kita di channel kita Guratan Misteri. Bersama saya Madam Yanti dan di belakang kamera sana ada Mr. Phil. Pada saat ini saya akan mengulas habis tentang seseorang yang bernama Ani yang berada di Katulampa ini. Beliau memiliki kisah misteri yang akan kita kupas pada episode kali ini. Beliau bertinggal di Katulampa. Mari kita lihat, kita akan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam diri Ani dengan misterinya dan kisah-kisahnya kehidupan dia. Tapi guys, jangan lupa subscribe, like, and share. Oke? Mari kita lanjutkan. Ani, saya mau bertanya. Dulu itu Ani mengalami kejadian misteri yang terjadi di diri Ana itu pada waktu kapan? Dan apa sih kejadiannya itu yang tadi sebelum kita ceritakan misteri yang ada di kehidupan Ani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin sedikit cerita ya asalnya. Saya juga nggak ngerti gitu, dari mana datangnya gitu, tiba-tiba begitu aja. Dan sampai sekarang pun kadang-kadang saya merasakannya. Jadi lihat yang ada di diri Ani ini seperti apa? Ada sosoknya atau cuma kelihatan ya ada yang mengikuti atau bayangan-bayangan aja, atau ada memang sosoknya? Lebih ke bayangan. Lebih bayangan. Oke. Kalau misalkan nampaknya wujud, tok gitu, enggak. Tidak hanya bayangan di selewat, tapi ngerasain ya. Sosok yang lebih itu ada. Nah, tadi kan kita sempat cerita ya, Ani kita sempat cerita bahwa Ani dulu pernah mempunyai penyakit ginjal, batu ginjal, yang pada saat itu sedikit banyak justru bukan medis yang menyembuhkan, tapi berkat dari sosok bayangan yang suka mengikuti Ani itu yang menyarankan untuk meminum obat ini sampai akhirnya iya hanya buatnya obatnya ya sekedar air mineral gitu kan, tapi dari situ justru penyakit Ani itu terangkat. Nah itu bisa diceritain dengan dikit. Mau diceritainnya awal asalnya aku ngerasain itu atau Boleh, mungkin kita cerita dari awal muasalnya waktu kamu mulai merasakan adanya sosok tersebut. Kalau merasakan sih belum, waktu aku masih belum berumah tangga, merasakan sih belum pernah. Cuman itu dari cerita sama saudara aku bahwa sosok yang ada dalam bayangan aku itu tuh ikutin aku. Jadi setiap aku melangkah kemanapun dia pasti ikut gitu. Dan kalau misalkan ngerasain itu pas aku ada masalah aja. Kalau misalkan aku ada masalah misalnya di tempat kerjaan ya, kayak ada dorongan gitu, ada dorongan buat apa, keberanian gitu. Solusinya bisa datang gitu ya. Jadi ada di dalam hati itu enggak, oh ya aku harus pindah Iya ini. itu, iya itu. Jadi dari dulu sebelum rumah tangga tuh aku kalau misalkan ada masalah tuh jadi kayak ada misalnya solusi apa nih yang harus aku selesaiin, jadi ada bayangan sendiri aja gitu. Terus misalnya pernah sih waktu itu juga hadir dalam mimpi gitu ya, kayak begini gitu, harus begini gitu solusinya. Itu kayak diajak gitu ya, misalnya diajak untuk ini loh solusinya Ani, kamu jangan ini dia jalannya gitu. Nah dengan jalan itu ternyata terselesaikan. Nah ini ada suatu ini nih, ada waktu itu kan
zamannya ini ya togel ya. Oh, ya. Nah, zamannya togel. Itu teman-teman aku kan suka pada masang ya, suka kumpul-kumpul gitu kan. Terus reply begini aja, misalnya ini nomor berapa? Ya biasa aja zaman dulu itu ya, zaman berhadiah itu kan. Nah, aku spontan nih, nomor sekian misalnya. Nah, tiba-tiba kan sama temen aku tuh dipasangin ya. Aku kan nggak paham ya soal gituan. Ternyata kan tembus. Nah, awalnya kan dari situ, terus lama-kelamaan temenku jadi apa ya? Jadi sering menanyakan nanti yang keluar kemudian ini nomor berapa gitu. Mereka nyari sampai mau beli gitu kan. Lah ini apa gitu kan, maksud aku gitu. Aku nggak tahu apa-apa, cuma spontan begitu aja gitu. Cuma spontan itu aja dari sosok tersebut itu ya. Cuma kalau temanku kepepet, aku kasih. Kalau kasih nomor ya. Cuman kalau misalkan buat semuanya gitu. Buat iseng enggak. Cuma kalau misalkan kepepet buat yang namanya satu kerjaan, seorang bapak-bapak ya pasti aku bantu gitu ya. Kalau misalkan cuma iseng-iseng enggak dikasih kan ya. Dan itu tembus gitu, masih tembus, cuman enggak karena mereka masangnya sedikit-sedikit ya betul ya, karena adanya segitu ya kan. Nah, kalau diri Adi merasa terganggu nggak sama sosok tersebut? Aku nyaman sih. Nyaman, maksudnya nggak merasa terganggu adanya beliau gitu ya. Malah apa ya, merasa pede aja. Jadi lu mau bos sekalipun kalau misalkan ada salah lu tantang, lu maju. Jadi hitungannya percaya dirinya lebih tinggi dengan adanya sosok ini. Nah, satu lagi, kalau misalkan arisan aku pasti dapat pisang. Pasti Setiap tahun. Setiap Aku kan kerja di tempat kerjaan aku yang dulu ya, itu kan selama 6 tahun. Nah, pas arisannya kan kesini tahun gitu, pasti disambut. kasih langsung dapat ya. Arisannya kocok apa nomornya? Mau kocok mau nomor tetap ya konsol gitu. Jadi pengaruhnya ya ada ya. Ternyata ya sesuatu yang misteri di dalam diri kita kadang-kadang itu akan membuat percaya diri kita keluar. Tapi ini loh, awalnya aku nggak tahu gitu loh, bahwa sosok yang nemenin ini tuh ada gitu. Ada gitu. Jadi saudaraku yang ini yang justru bisa melihat gitu. Yang justru dia suka bilang ke aku, ini itu loh, dia ikut gitu ke tempat kerjaan. Ya ada gitu ya. Karena kan Ani sendiri tidak bisa melihat sosok tersebut, hanya bisa merasakan adanya ya kan. Nah kebetulan kalau saudara memang bisa melihat sosok tersebut. Yang saudara sih yang lebih dominan dia. Ani kan saudara Ani itu bisa melihat sosok yang selalu mengikuti Ani itu ya. Nah itu pernah nggak saudara Ani menceritakan bentuknya seperti apa sosok itu, atau dia berasal dari mana, kenapa bisa sampai mengikuti Ani sampai saat ini? Apakah itu ada dari keturunan Ani dari zaman dulu, atau memang itu ada pemberian dari seseorang? Saudara Ani pernah menceritakan? Awal asalnya sih nggak cerita ya, cuman yang aku rasain itu yang dalam diri aku itu beda gitu. Rasanya beda aja, ada sesuatu. Kalau kita misalnya jalan terus ada yang ngikutin gimana sih, jadi kita ngerasain gitu, ada yang ngikutin gitu. Cuman kalau ini kan aku nggak kelihatan gitu sama sekali. Loh, ini kok kayak ada seseorang atau ada bayangan yang ngikutin. Nah itu kan di diri Ani ya. Itu kan waktu itu saudaranya Ani kan bilang dia tuh Ani itu ada yang ngikutin kamu ini. Waktu itu saudara Ani pernah lihat ya bahwa itu dia sosoknya seperti apa? Apakah laki-laki, apakah perempuan, atau apakah nenek-nenek, kakek-kakek? Biasanya kan yang mengikuti itu ibaratnya pendamping kita itu kadang-kadang sosoknya seperti itu, atau kalau berupa hewan, kayak macan atau monyet, biasanya kan ada yang seperti itu. Kalau aku sih awalnya dia nggak cerita dengan saudara aku, cuman
itu sering datang dalam mimpi aku. Oh, dalam mimpi. Jadi ada mimpi Adi Dalam langsung ya. mimpi aku terus berikut sama saudara akunya. Dan dalam mimpi itu kayak sebuah kenyataan aja. Jadi kayak hadir gitu, kayak hadir gitu. Nah itu tuh berulang-ulang kayak gitu. Nah itu sosoknya apa? Sosok dia Seorang raja. seorang raja. Seorang pangeran raja. Raja bener-bener aduh super ini deh, super ganteng, super keren pokoknya. Super Berarti dia kerajaan kayak dari zaman dulu ya. kalau aku hidupnya seperti itu. Tapi pas aku tanyain kan, ini awalnya aku tanya dulu dong, ini ada apa kan? Nah itu yang saudara akunya awalnya itunya yang hadir dalam kehidupan yang bayangan aku itu. Nah karena aku dekat sama ibunya, mungkin dia hadir dalam kehidupan aku itu karena aku membantu anaknya dari biaya semuanya dari baju, dari susu segala macam semuanya. jadi aku yang nanggung semua. Nah mungkin dari situ dia mungkin simpati ke aku sampai kalau ada apa-apa dia datang membantu gitu. Aku tanyain lah ini sosok apa gitu, ada apa gitu, terus tujuannya apa gitu. Nggak ada tujuan sama sekali, hanya ngedampingin aja. Ibaratnya hanya menjaga. Jadi sosoknya itu pangeran. Dia itu dari kerajaan lama, bisa jadi ya mungkin beragama. Nggak beragama sih, mungkin dia punya paham-paham. Waktu awal asal kenal sama ibunya itu agamanya juga. Iya. Terus disempurnain lagi sama saudara aku Islam. Jadi asal muasalnya dia dari budaya. Namanya Boleh? Rahma. Berarti dia itu kerajaan apa itu? Kalau wujud ke saudara akunya dia macam-macam. Bisa wujudin dia seorang laki-laki gagah. Nah, suatu saat juga bisa. Oke, Ani. Ini saya mau nanya ya. Untuk saat ini sosok tersebut masih mengikuti Ani apa sudah tidak mengikuti? Apa kadang-kadang aja datangnya atau emang masih terus mengikuti? Jarang kalau misalkan aku ada tahap Kalau lagi ada masalah ya, kalau ada masalah besar. Kalau ada masalah besar itu dia lewat mimpi apa memang Andi mimpi pas itu ya datangnya lewat mimpi. jadi kayak ada bayangan seorang pria yang kayak kita ngobrol gitu. Jadi ngobrol bisa sharing gitu ya, iya, bisa kayak sharing ngobrol terus aja dia begini, ngasih solusi gitu ya. Gitu. Jadi dia enggak, jadi aku nggak hanya cerita ngobrol aja. masalah aku, cuman dia tuh kayak ngomong begini kayak ngasih petunjuk Kan gitu. ya, ngasih petunjuk untuk masalah yang lagi dihadapi gitu ya. Ya makanya aku kan suka nanya juga ke saudara aku, masih pas aku itu obat yang harus aku tulis tuh lagi kosong ya. Berarti Nunggu ya. Kalau misalkan aku ke Bogor lagi, badan aku udah nggak bisa kuat lah gitu, otomatis ya nunggu di rumah kan. Ya, otomatis aku pulang dulu. Terus tiba-tiba pas di rumah tuh udah ada saudara aku yang punya pendamping itu, bisa melihat dan lebih merasakan ya, lebih bisa komunikasi sama beliau ini yang pendamping itu. Nah, aku dikasih semacam air putih aja. Air putih dari saudara ya. Cuman itu air putih itu memang pure dari saudara atau memang ada ibaratnya pemberitahuan dari pendamping? Airnya sih dari saudara, cuman udah dikasih doa sama yang pendamping itu. Oh, jadi air doanya dari yang pendamping itu. Sampai pas aku minum merinding ya. Kok tiba-tiba beliau tuh ingat gitu sama aku dalam keadaan gini, terus aku pun nggak ingat sama sekali bahwa karena udah lupa ya, kita udah lupa dia. Karena aku sama sekali nggak ingat, bukan. Jadi aku sama sekali nggak ngasih tahu orang tua aku yang di Cigomong itu ya. Jadi nggak ngasih tahu bahwa aku sakit parah. Karena kalau misalkan
aku ngasih tahu orang tua lebih panik lagi. takutnya begitu, ya. Nah, dari situ aku pun kaget ya, kok bisa tahu aku lagi sakit gitu, padahal aku nggak ngasih tahu gitu. Dan tiba-tiba saudaraku tuh datang ke sini ngasih air. Gitu. Nah itu setelah saat minum air itu apa yang kamu rasain? Alhamdulillah banget, Masya Allah, luar biasa. Itu aku ngerasain badan tuh bener-bener enak banget, ringan banget. Seolah-olah aku nggak pernah aku tuh pernah sakit gitu loh. Bakal ngerasain sakitnya? Nggak pernah ya. ngerasain. Tiba-tiba aku bisa jalan aja. Pusingku udah hilang aja gitu, sakitku yang badan tuh kayaknya langsung enak, walaupun masih lemes ya. Lemes sih iya, tapi cuman bisa inilah bisa istilahnya berdiri gitu, jalan dan enak kan itu badan banget. Jadi padahal sih kalau misalkan aku inget-inget ya kok dia bisa inget gitu ya sama aku ya. Ya itulah kadang-kadang sosok pendamping kita itu ya secara sadar nggak sadar kita sendiri banyak membantu, ya kan gitu. Itulah kan kadang-kadang misteri itu nggak tahu kita harus percaya atau tidak. Nah itu semua kita kembalikan lagi kepada para pemirsa, percaya atau tidak tentang misteri dikembalikan lagi kepada Anda semua yang menonton channel. Semua penyakit atau musibah yang berada di dunia ini itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menyembuhkannya, walau bisa melewati manusia ataupun sosok-sosok makhluk yang kasat mata. Maka dari itu kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Pencipta. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di episode berikutnya.